Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehubungnya kami dilaksanakan perkuliahan online dan kami tidak bisa berkumpul di ruangan seperti biasanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan tentang perawatan ibu hamil atau perkembangan janin 0 bulan sampai dengan lahir dan tahapan merawat bayi. Dan pemateri pertama akan dijelaskan oleh Saudari Salsabila Azahra, pemateri kedua akan dijelaskan oleh Saudari Asmi, dan pemateri terakhir akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perawatan ibu hamil atau perkembangan janin 0 bulan sampai lahir. Yang pertama, perawatan perkembangan janin bulan ke-1. Setelah Anda mengetahui bahwa Anda hamil, mulailah lakukan latihan otot panggul. Karena otot panggul yang lentur membuat kepala janin berputar dengan lancar ke posisi yang tepat untuk menuju jalan lahir. Perkembangan janin 1 bulan mulai terbentuknya kantung kehamilan yang berfungsi untuk melindungi janin dari air ketuban. Yang kedua, perkembangan janin bulan kedua. Pada bulan kedua, bayi sudah akan mulai berkembang dengan wajahnya mulai terbentuk dan mulai tampak pula calon lengan, kaki, dan jari jemari. Yang ketiga, perkembangan janin bulan ketiga. Pada bulan ketiga, tangannya akan mulai bisa mengepal dan kuku-kukunya juga mulai dapat tumbuh. Perkembangan janin bulan keempat, kini saatnya Anda menambah energi dengan melakukan latihan atau olahraga bisa mengikuti yoga hamil. Yoga dapat membantu Anda melenturkan dan menguatkan otot-otot, mengurangi tingkat stres, dan membuka panggul Anda. Perkembangan janin 4 bulan sudah semakin lengkap. Bagian tubuh-tubuh seperti tangan, kaki, jari jemari, wajah sudah dapat dilihat dengan jelas. Perawatan dan perkembangan janin bulan kelima. Tentukan rumah sakit setelah dokter memastikan bahwa kehamilan Anda sehat pada usia kandungan 20 minggu. Bisa mulai mencari rumah sakit yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Perkembangan janin 5 bulan, gerakan janin akan terasa semakin kencang. Kepala janin sudah mulai ditumbuhi rambut halus. Perawatan dan pertumbuhan 6 bulan, perbanyak konsumsi makanan sehat yang mengandung asam lemak seperti kacang-kacangan dan ikan. Perkembangan janin 6 bulan, keriput pada kulit bayi mulai terbentuk. Bayi sudah dapat membuka dan menutup kelopak matanya dan sudah dapat mendengarkan suara dari luar perut. Perawatan dan perkembangan janin bulan ke-7. Pertumbuhan janin 7 bulan sudah dapat merasakan adanya cahaya, tubuhnya semakin besar dan dapat merasakan ketika bayi bergerak posisi. Bayi sudah mulai menyimpan lemak. Perawatan dan perkembangan janin 8 bulan. Perkembangan dan janin 8 bulan, pendengaran dan penglihatan bayi sudah dapat berfungsi dengan baik. Otak semakin sempurna dan ia akan sering menendang-nendang. 9. Perawatan dan pertumbuhan janin ke-9 bulan. Selama hamil, payudara akan semakin membesar. Perkembangan janin 9 bulan, paru-paru semakin baik dan dapat berfungsi. Tubuhnya akan memutar dengan posisi kepala berada di bawah menghadap jalan lahir. Sekian dari pembahasan saya tentang perawatan ibu hamil dan perkembangan janin 0 bulan sampai lahir. Nama saya Asmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan merawat bayi. Yang pertama itu tali pusat. Nah, perawatan tali pusat itu harus hati-hati karena mudah terkena infeksi. Jika tali pusat terkena air saat bayi dimandikan, itu keringkan dengan cotton buds atau kasa steril. Jangan bubuhi ramuan apapun di pangkal tali pusat. Nah, biasanya tali pusat itu akan putus antara 1-2 minggu. Nah, itu bisa lebih cepat atau lebih lambat. Nah, kalau tali pusatnya itu sudah putus,
kalau dia tuh kotor, nah itu cukup bersihkan menggunakan baby oil secara lembut dan hati-hati. Nah, selanjutnya yang kedua itu mata bayi. Nah, untuk bersihkan kotoran di mata itu ini kapas steril itu dibasuh dengan air matang, terus itu usap dari arah dalam ke luar mata. Yang ketiga, kulit bayi itu dimandikan 1 hari sekali, bisa dengan cara berendam di bak atau menggunakan wastafel yang diberi sabun bayi. Yang keempat, kulit kepala. Kalau ada kerak kulit atau cradle crab ya, bersihkan pakai baby oil. Yang kelima, rambut. Cuci rambut bayi menggunakan sampo bayi. Nah, itu dicucinya itu 2 kali, cukup 2 kali seminggu saja. Yang keenam, hidung. Nah, jika hidung kotor tuh bersihkan bagian luarnya saja. Nah, jika tuh bayi pilek itu bersihnya itu menggunakan dengan cara aspirator. Nah, ya kalau itu tuh cara bersihkan tuh tutup hidung bayi sebelah. Nah, sebelahnya tuh disedot, terus itu dilakukan secara bergantian, dihisap ya pokoknya. Nah, yang ketujuh tuh telinga. Telinga ini bersihkannya tuh simple. Nah, karena kan orang bingung ya bersihin telinga itu. Nah, caranya itu teteskan 1 tetes baby oil. Nah, nanti tuh kotoran itu akan keluar beberapa hari kemudian. Nah, mulut. Nah, jadi kalau mulut ini nggak perlu perawatan khusus. Nah, jika kayak ada putih karena endakan dari ini susu formula, itu bisa dibersihkan dengan kaca steril yang dibasahi dengan air matang. Kuku. Kuku itu sebaiknya dijaga kebersihannya dengan memotongnya secara berkala. Jadi kalau kuku bayi itu udah panjang, sebaiknya dipotong. Takutnya kalau kuku bayi panjang itu bisa melukai bagian tubuhnya. Terus yang terakhir itu pantat bayi. Pantat adalah daerah yang sensitif dengan bahan kimia, deterjen, diapers, dan kotoran sisa air kencing atau tinja. Nah, bila tidak bersih, seringkali timbul gatal-gatal dan merah sekitar bokong. Untuk mencegahnya, padat usahakan pantat dalam kondisi kering dan bersih. Jadi kalau untuk pantat bayi ini, kalau bayinya habis kencing atau tinja itu cukup dibersihkan, supaya karena kalau nggak dibersihkan itu bisa membuat ini kulit bokong bayi itu jadi iritasi atau gatal-gatal. Di sini ada 2 manfaat ASI. Yang pertama itu manfaat ASI bagi bayi, yang kedua itu manfaat ASI untuk ibu. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang ASI untuk bayi. Nah, menyusui ini adalah cara paling alami untuk memberikan nutrisi. Nah, ASI ini mengandung vitamin, protein, lemak yang sempurna. Selain itu, ASI juga mengandung antibodi yang membantu bayi melawan virus dan bakteri. Nah, di sini ada beberapa manfaat ASI yang bermanfaat bagi bayi. Di sini ada 13 manfaat. Di antaranya, yang pertama yaitu baik untuk saluran pencernaan. Nah, sejumlah pakar itu merekomendasikan pemberian ASI eksklusif itu minimal 6 bulan saja. Lalu, yang kedua itu memperkuat antibodi. Nah, ASI ini syarat dengan antibodi yang membantu bayi melawan dari virus dan bakteri. Dan meski begitu, jika ibu sedang sakit, Anda tetap harus menerapkan kebersihan yang ketat. Cuci tangan sesering mungkin dan cobalah untuk tidak menginfeksi bayi. Dan yang ketiga itu mengurangi risiko penyakit tertentu. Nah, berikut ini tuh ada beberapa manfaat ASI eksklusif yang berguna untuk mengurangi risiko penyakit. Di antaranya, infeksi telinga tengah, infeksi saluran pernapasan, pilek dan infeksi usus, kerusakan jaringan usus, penyakit keliak, penyakit radang usus, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat itu membantu perkembangan otak lebih optimal. Nah, beberapa penelitian itu menunjukkan terdapat manfaat ASI. Perbedaan dalam perkembangan otak bayi yang mengkonsumsi ASI di saat bayi dan yang mengkonsumsi susu formula. Perbedaan ini mungkin karena keintiman fisik sentuhan dan kontak mata yang berhubungan dengan menyusui. Dan yang kelima itu mengurangi risiko sudden infant death syndrome. Nah, itu ialah kematian mendadak pada bayi yang berusia di bawah 1 tahun
dan bisa terjadi tanpa menimbulkan gejala sebelumnya. Dan yang keenam itu mencegah terjadinya alergi. Dibanding dengan ASI, bayi yang mengkonsumsi susu sapi atau susu kedelai memiliki resiko itu lebih tinggi untuk menderita alergi begitu mulai mengkonsumsi makanan padat. Yang ketujuh itu membantu mengontrol berat badan. Sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa yang mendapatkan ASI di saat bayi, dia itu cenderung menjadi lebih gemuknya di saat nanti, misalnya pas remaja atau pas dewasa. Dan sebuah penelitian juga di sini menunjukkan bahwa jika si bayi tersebut diberikan susu formula atau susu kedelai tersebut semacamnya itu, si anak tersebut di remaja nanti atau dewasa akan menjadi kurus, tidak seperti yang diberi ASI di saat bayi tersebut. Dan yang kedelapan ialah membuat vaksin lebih efektif. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bayi yang mendapat ASI memiliki respon antibodi yang lebih baik terhadap vaksin daripada bayi yang diberi susu formula. Nah, yang kesembilan itu melindungi dari penyakit kronis. Dan manfaat ASI ini berikutnya adalah melindungi dari penyakit seperti meningitis tulang belakang, diabetes tipe 1, dan limfoma Hodgkin. Dan yang ke-10 itu melindungi dari eksim. Jika di dalam keluarga memiliki riwayat eksim atau alergi, sepertinya bayi Anda harus mendapatkan manfaat ASI. Protein dalam susu sapi dan susu formula kedelai ini dalam merangsang reaksi alergi dan eksim tersebut. Sedangkan protein dalam ASI lebih mudah dicerna. Dan yang 11 itu ialah hubungan dengan anak lebih dekat. Melakukan kontak fisik dengan bayi adalah suatu yang penting. Menyusui ASI memungkinkan Anda untuk mengambil waktu tenang dan rileks antara kulit ibu dan anak. Dan yang ke-12 itu ialah mencegah penyakit menular. Seorang bayi itu mendapatkan ASI eksklusif lebih rendah dan mengalami penyakit menular seperti diare, pneumonia, infeksi telinga. Nah, dan yang terakhir itu ialah menjaga kondisi gigi. Selain bermanfaat untuk bayi menyusui, ternyata juga memberi manfaat kesehatan gigi dengan resiko kerusakan gigi yang lebih kecil begitu. Dan selanjutnya manfaat ASI bagi eksklusif ibu. Nah, di sini ada beberapa manfaat untuk yang didapatkan ibu. Di antaranya itu menurunkan risiko kanker payudara dan ovarium. Yang kedua itu membantu menurunkan berat badan. Yang ketiga itu menurunkan risiko osteoporosis. Yang keempat itu menurunkan risiko depresi. Yang kelima itu mencegah menstruasi. Sekiranya ada yang kurang jelas atau belum paham, boleh ditanyakan. Sekian dari presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.